Sesungguhnya kesempitan dada dan apa yang melanda seorang dari kehambaran wa ahzanin, dari kesedihan, umurun lam yakadu yaslamu minha ahadun. Ini perkara-perkara yang hampir, yaitu jarang orang bisa selamat darinya. Ya, dan tentunya kita sebagai manusia di atas muka bumi ini hidup tak luput dari semua ini. Namun di sini disebutkan sebab-sebabnya, yaitu sebab bagaimana hati itu, dada itu bisa lapang. Ya, berkata Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala, apa kata beliau? Fakkartu fi sa'il uqara. Aku renungkan setiap usaha manusia. Ya, kata beliau, fara'aitu sa'yahum kullahum fi matlubin wahidin. Ternyata aku dapati mereka itu sedang mengejar satu tujuan. Wa in ikhtalafat turuquhum fi tahsilihi. Ya, sekalipun cara mereka berbeda-beda di dalam meraihnya. Ra'aituhum jami'ahum innama yas'auna fi daf'il hammi wal ghammi an nufusihim. Aku melihat mereka semua manusia itu berusaha menghilangkan kegundahan dan kegalauan dari hati mereka. Bahada fil akli wasyurbi. Ya, maka yang ini dia berusaha dengan jalan makan dan minum. Wahada fit tijarah wal kasbi. Sementara yang ini dia berusaha dengan cara berdagang dan berusaha, yaitu bekerja. Wahada bin nikah. Yang ini dengan jalan menikah. Wahada fil lagwi wal la'bi. Dan yang ini dengan cara bermain dan bersenda gurau. Wa ghairu zalika, dan sebagainya. Walam ara fi jami' hadhihi turuq tariqan musilan ilaihi, kata beliau. Namun aku tidak melihat semua cara-cara ini ya bisa menyampaikan mereka pada tujuan yang mereka cari. Wala'alla aktsaruhum innama yusilu ila diddihi. Bahkan kebanyakan mereka itu justru mendapatkan kebalikan dari apa yang mereka cari. Wa innamal ikbalu 'ala Allah. Ya. Karena apa? Karena hanya mendahulukan, karena hanya menghadap kepada Allah lah. Ya, wahdah semata, wa itaru mardatihi, lebih mendahulukan keridhaannya, ala kulli syai'in diddihi, lebih mendahulukan keridhaan Allah daripada selainnya. Inilah dia jalannya. Walaysa lil 'abdi anfa'u min hadha tariq, kata beliau. Ya, tidak ada jalan yang paling bermanfaat bagi seorang hamba kecuali dengan cara ini. Kecuali dengan cara apa? Menghadap kepada Allah, dengan yaitu merapat, mendekat kepada Allah. Wa awsalu minhu ala lazzatihi. Inilah yang akan paling mengantarkan seorang hamba kepada kelezatan dan kebahagiaannya. Ya. Jadi para ulama telah yaitu memperhatikan keadaan kita, yaitu keadaan seluruh manusia. Ya, dan kata mereka, semua manusia itu satu yang mereka cari. Ya, mereka berusaha bagaimana menghilangkan kegalauan, kegundahan dan kesedihan dari hati mereka. Cuman beda-beda jalannya. Ada yang dengan cara ini, ada dengan cara itu, ada yang dengan cara bermain, ada yang dengan cara berdagang, ada dengan jalan menikah, ada dengan jalan makan dan minum. Namun ternyata semua ini tidak menyampaikan pada apa yang mereka cari. Kenapa? Karena jalan kepada Allah itu cuma satu. Ya, jalan untuk sampai kepada Allah itu cuma satu. Yaitu apa? Kembali kepada Allah SWT di jalan Allah SWT dengan sunnah, di atas sunnah Rasulullah SAW.
Maka saudara kaum muslimin, kita ambil bagian dari nasihat ini. Supaya kita jangan sampai menghabiskan umur kita, menyia-nyiakan diri kita pada sesuatu yang ujung-ujungnya kita tidak mendapatkan apa yang kita cari. Saudara kaum muslimin, wa qad zakara Ibnu Qayyim rahimahullah asbab syarh as-sadri. Dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah telah menyebutkan sebab-sebab dada itu bisa lapang. Jadi saudara perhatikan betul. Ya, kalau orang perhatikan, ya, laptopnya, HP-nya kalau rusak, dia akan mengeluarkan biaya yang banyak. Saudara kaum muslimin, hati ini, dada ini lebih pantas dan lebih layak untuk diperhatikan. Ya. Lebih pantas dan lebih layak untuk diperhatikan karena tidak ada obatnya kecuali pada Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saudara kaum muslimin, di sini disebutkan sebab lapangnya dada. Yang pertama itu adalah at-tauhidu. Yang pertama adalah dengan jalan bertauhid. Ya, dengan jalan bertauhid. Ya. Wa ala hasabi kamalihi wa quwwati wa ziyadatihi yakun syarh sadri sahih. Ya. Sebesar kesempurnaan tauhidnya, kuatnya tauhidnya, bertambahnya tauhidnya, maka bertambah pula lapang dada seseorang. Ya. Makanya saudara kaum muslimin, di dunia ini apa? Harus kita berusaha untuk mengecek hati kita apakah bertambah tauhidnya atau tidak. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian dalam Quran surat Az-Zumar. Quran surat Az-Zumar ayat yang ke-22. Apa kata Allah? Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Apakah orang yang Allah lapangkan dadanya untuk Islam? Masyaallah. Bahwa ala nuri min rabbih. Orang ini berada di atas cahaya dari Tuhannya. Jadi Allah lapangkan dadanya sehingga tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih lembut, tidak ada yang lebih manis, tidak ada yang lebih menenteramkan jiwanya, raganya kecuali apa? Agama Allah yang namanya Islam. Nah, orang yang seperti ini kata Allah apa? Ala nuri min rabbih. Dia sudah berada di atas cahaya dari Tuhannya. Orang seperti ini. Ya. Maka bersyukur kita ketika kita senang dengan Al-Qur'an, senang dengan hadis, senang dengan majelis-majelis ta'lim. Ya. Kenapa? Karena lanjutan ayat apa kata Allah? Falawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah. Celaka bagi orang yang hatinya keras dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika fi dhalalin mubin. Mereka inilah orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata, kata Allah. Ini terdapat dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-22. Ya. Di saudara kaum muslimin, disebutkan pula juga oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat 125. Apa kata Allah? Wa may yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayqan harja. Ya. Siapa yang ingin Allah sesatkan dia, Allah jadikan dadanya itu sempit, ya, sesak, ka'annama yas'adu fis sama, seolah-olah dia itu mendaki ke langit. Masyaallah. Jadi betapa sulit jalannya. Ya. Siapa yang bisa mendaki ke langit? Ya. Dan ingat saudara kaum muslimin, Al-Qur'an ini memberitakan kepada kita semakin kita jauh dari bumi, ya, udara oksigen itu tidak tersedia penuh. Makanya orang kalau dia mau keluar langit, keluar angkasa, dia harus bawa oksigen dari bumi. Ya. Dia harus bawa oksigen dari bumi. Nah, kata Allah SWT, orang yang ingin Allah sesatkan dia, dijadikan dadanya itu sesak. Ya, sempit. Ya, begitu mendengar tentang iman, ngeri dia. Ya. Maka na'udzubillah min zalik. Saudara muslimin, maka hendaknya kita berusaha untuk bertauhid kepada Allah. Ya. Karena inilah asal kita diciptakan. Ya. Allah SWT mengatakan apa? Dalam Quran surat Az-Zariyat ayat yang ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya jin dan manusia itu mau beribadah kepada-Ku. Ya. Itu kata Allah SWT. Di saudara muslimin, ya, kalau orang dia menciptakan mobil untuk bisa berjalan di daratan, ternyata dipakai dia di lautan, pasti tenggelam. Begitu pula kalau orang menciptakan kapal, perahu, ternyata dipakai dia berjalan di daratan, tentu tidak akan berfungsi. Nah, saudara muslimin, pencipta kita memberitahu kepada kita, mengabarkan kepada kita apa? Kita ini dicipta, kita ini didesain supaya kita berjalan di dunia ini di atas jalan ibadah. Ya, kalau kita menyimpang dari jalan ini, hancurlah kita, tenggelamlah kita, ya, tumbanglah kita. Sebagaimana rel kereta api atau kereta api yang keluar dari relnya, pasti dia akan hancur dan rusak. Ya, mau kita hancur dan rusak, tentu kita tidak mau. Ya, makanya apa? Ini tujuan kita untuk mengkaji kitab Al-Quran, kitab Tuhan kita. Saudara muslimin, fal huda wa tauhid min a'zami asbab sahih sadri. Ya, di sini dikatakan maka hidayah dan tauhid ini termasuk sebesar-besar yang akan membuat dada itu lapang. Ya, makanya ya, dulu pernah kita lihat normal orangnya. Ya, sekarang dia jalan ke sana kemari, lupa diri. Ya, kenapa? Sempit dadanya. Ya, hilang akalnya. Menjadi gila dia. Nah, saudara muslimin, supaya ini tidak rusak, fungsikan dia. Ya, manfaatkan. Ya, manfaatkan pada tempatnya. Jangan justru digunakan pada selain tempatnya. Ya. Apa guna dada ini? Supaya dia lapang, diisi dengan wahyu Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kosong. Ya, bisa kita cek hari ini sudah enggak kita mendengar kalam Allah. Hari ini sudah enggak kita membaca hadis-hadis Rasulullah. Ya, bila tidak, tidakkah kita takut nanti dia rusak? Kan bukankah rumah kalau sudah lama kita enggak tempati pasti dia rusak. Ya, motor apapun kalau enggak dipakai lama-lama dia rusak. Sesuatu kalau tetap dia dipakai dia akan lebih awet, menguntungkan. Tetapi ini apa? Kalau kita pakai dia akan menguntungkan kita dunia dan akhirat bersama keluarga kita. Tidak cuma keluarga, masyarakat kita seluruhnya. Maka saudara muslimin, Allah beri kita waktu, umur usia yang panjang. Ya, kenapa kita bakhil menggunakan sebentar saja waktu kita untuk mengkaji dan merenungkan firman-firman Allah, hadis-hadis Rasulullah di rumah Allah ini? Ya, maka alhamdulillah, ya, alhamdulillah saudara-saudara kaum muslimin semua diberikan hidayah oleh Allah untuk diisi hatinya, dilapangkan dadanya. Ya, maka kebalikannya apa? Kebalikannya syirik wad dhalal min a'zami asbabi dhaiqis sadri. Ya, kesyirikan dan kesesatan termasuk sebesar-besar sebab sempitnya dada seseorang. Ya, di dunia sempit dadanya. Ya, di akhirat saudara muslimin na'udzubillah, penyesalan yang tidak ada gunanya. Ya, apa kata Allah? Islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum, kata Allah dalam surat At-Tur. Masuklah kamu ke dalam neraka, sama saja sekarang kamu mau bersabar atau tidak bersabar, tetap saja kamu bakal masuk. Ya, sudah tidak ada artinya sabar. Padahal sabar itu apa? Sebesar-besar ibadah di dunia ini. Tapi begitu dia sabar di sana, ya, begitu dia sudah sabar di sana, di alam sana, tidak ada artinya. Maka tidak benar kalau ada orang mengatakan, ya, era tegita wah kak rausang pucakno. Ya, Allah Ta'ala doang jadi tawangan. Era bonda tawang.
laguan darah kena, ya, tidak ada artinya. Ya, apa artinya pengetahuan di saat itu? Nah, sekarang ini masanya kita diberikan kesempatan oleh Allah SWT. Ya, nah, ini dia yang pertama, sebab lapangnya dada, yaitu dengan kita mentauhidkan Allah. Ya, dengan kita bertauhid kepada Allah, dan tauhid itu ada 3. Namanya tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma was sifat. Saudara muslimin, ini yang pertama. Yang kedua, sebab seseorang lapang dada itu adalah ala ilmu. Yang kedua adalah berilmu. Ya, berilmu, menuntut ilmu. Di sini dikatakan fa innahu yasrahu sadra wa yuwasi'u. Ilmu ini akan melapangkan dada dan akan meluaskannya hatta yakuna awsa'u minad dunya. Sampai dada ini apa? Dia akan bisa lebih luas dibandingkan dunia ini. Masya Allah. Ya. Dia akan menjadi lebih luas dibandingkan dunia. Ini ilmu. Ya. Ini ilmu. Ya, makanya apa? Kita berusaha untuk berilmu. Ya, begitu pula juga nanti, ya, di dalam kubur dia pun juga akan diluaskan. Ya, saking luasnya, luas itu sejauh pandangan matanya. Coba kita melihat pandangan mata kita bisa melihat bulan, matahari. Siapa yang enggak senang? Ya, siapa yang enggak senang? Makanya kata Imam Taus, tidak ada tempat di dunia ini yang lebih baik bagi seorang hamba kecuali di dalam kubur, dan dia selamat dari fitnah atau siksaan kubur. Ya, karena di dunia ini dimanapun kita sampai ke ujung dunia, dari kutub utara, kutub selatan, cari ke ujung, sama saja. Yang lebih indah itu di dalam kubur. Ya, makanya di zaman Nabi ada yang gali-gali. Nah, mana ukuran kuburnya tetap sama. Ya, di bawah tulang belulang. Tulang belulang sudah hancur, mustahil akan bisa utuh lagi. Ya, katanya luas kuburnya. Kenapa sama saja? Ya, saudara kaum muslimin, karena kita ada yang masih hidup di dunia ini. Ya, maka tidak diperlihatkan. Kalau sudah diperlihatkan, ya, itu nanti di hari kiamat. Dong tidak ada artinya kita beriman. Yang namanya iman itu percaya sekalipun tidak melihat. Ya, tapi sekarang kalau perlihatkan kita sebenarnya, ya, ini seukuran, ya, yang kecil ini kita bisa melihat dunia. Mau lihat Australia, Amerika, mau lihat Afrika, benua Asia bisa kelihatan di sini. Padahal ini lebih kecil dari kubur. Ya, ini HP ini lebih kecil dari kubur. Saudara kaum muslimin, maka jangan sampai ketika sudah tidak ada lagi arti dari keimanan, kemudian baru kita pasang kepercayaan kita. Ini sudah terlambat. Sekarang ini di dunia ini, ya, maka saudara kaum muslimin, dia akan bisa lebih luas dari dunia. Dengan apa? Dengan cara berilmu. Wal jahlu yurisuhu ad-dhayf. Sementara kebodohan, maksud bodoh di sini apa? Bodoh terhadap agama ini. Ya, karena orang-orang sebelum kita banyak yang pintar. Ya, siapa? Qarun. Asalnya dia orang miskin. Dia orang miskin. Awal-awal dia ngaji di pengajian Nabi Musa. Tetapi diberikan dia kepintaran oleh Allah sehingga dia bisa mencetak emas, menjadi orang yang paling kaya di zamannya. Ya, tapi menghalangi dia dari apa? Belajar mengaji. Menghalangi dia dari majelis taklim. Yang tadinya waktu miskin dekat dia kepada majelis taklim Nabi Musa. Setelah dia kaya dia menjauh. Nah, ini bahayanya fitnah dunia. Ya, ini bahayanya fitnah dunia. Sehingga dia pun berbalik menjadi musuh Nabi Musa. Celaka dia. Celaka dia. Begitu pula juga dengan Fir'aun. Ya, memiliki ilmu pengetahuan tentang menata kerajaan, tetapi dia bodoh terhadap agama. Sempit dadanya. Begitu pula juga dengan Haman yang ahli dalam membangun, ya, ahli dalam arsitek,
Saudara muslimin, ini semua tidak bisa menyelamatkan mereka dari siksa Allah SWT. Maka kebodohan terhadap agama ini, saudara muslimin, akan bisa menyempitkan dada, membatasinya, wal habsu, akan bisa memenjarakannya. Fa kullama tasa'a ilmu al-'abdi insara sadruhu tasa'a. Nah, setiap kali bertambah ilmunya, setiap kali luas ilmunya, maka akan lapang dadanya dan akan menjadi tentram hatinya. Nah, makanya kita yang sayang kepada diri kita, dan seorang muslim tentu dia akan sayang kepada dirinya, kepada keluarganya, masyarakatnya. Jangan sampai halangi diri kita dari belajar agama Allah SWT. Ya, maka alhamdulillah saya mendengar, ya, saudara-saudara saya di sini hampir 90% itu anak-anak mereka dimasukkan ke pondok pesantren. Ini bagus, ya, ini bagus. Masukkan ke pondok pesantren, berhasil atau tidak, kita sudah lepas tanggung jawab nanti di hadapan Allah. Ada laporan kita, ada yang kita, itu apa? Hujjah alasan kita di hadapan Allah. Walaysa hadza likulli ilmin. Ya, makanya di sini dijelaskan bukan seluruh ilmu maksudnya di sini, bukan. Balil ilmul mawrusu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu yang diwariskan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, insyaallah. Apalagi anak-anak kita, mereka di pondok pesantren, ya, berarti ini apa? Ini berarti kita membekali mereka dengan harta yang tidak ada habis-habisnya. Ya, kalau harta kita carikan dia, lalu dia tidak berilmu, kita khawatir nanti dia kayak Fir'aun. Ya, kalau jabatan kita kasih dia, tapi dia tidak berilmu, kita khawatir nanti dia kayak Raja Namrud yang membakar Nabi Ibrahim. Ya, kita khawatir. Nah, tapi kalau ilmu agama, seakan-akan kita memberi dia harta yang tidak ada habis-habisnya. Ya, tidak ada habis-habisnya. Ya, makanya wa wal ilmu nafi. Inilah dia ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu agama. Ya, inilah dia ilmu yang bermanfaat, ilmu agama. Fa ahluhu asrahun nasi sadran. Pemiliknya akan menjadi manusia yang paling luas dadanya. Ya, wa usahum qalban, dan paling luas hatinya, wa ahsan akhlaqan, dan paling indah akhlaknya, wa atyabhum aishan, dan yang paling bagus gaya hidupnya. Ya, terarah, teratur gaya hidupnya. Ya, itu dengan dia berilmu. Ya, maka ini dia yang kedua. Kemudian yang ketiga, sebab, ya, yang ketiga sebab lapangnya dada itu adalah al-inabah, yaitu dengan kita berusaha kembali ilallah, kepada Allah SWT. Ya, jadi kembali kepada Allah. Ya, kembalikan diri kita sebelum nanti kita dikembalikan. Makanya benar, awalnya sholatlah kamu sebelum kamu disolatkan. Ya, nah sekarang apa? Kembalikan diri kita kepada Allah, lari kepada Allah. Ya, sebelum nanti mau tidak mau, kita semua juga pasti akan kembali kepada Allah SWT. Namun yang dimaksud kembali kepada Allah di sini apa? Jadikan kecintaan, obsesi, cita-cita terbesar kita adalah kepada Allah SWT. Wa mahabbatuhu, dengan mencintai Allah, bikulli qalbin, dengan sepenuh hati. Ya. Wal ikbalu alaihi, dengan apa? Dengan menghadap kepadanya. Wat tanaqqum bi ibadatihi, dengan merasa lezat, merasa nikmat dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disebutkan oleh Imam Al-Qayyim, fil qalbi sya'thun, di dalam hati itu terdapat keserakan, terdapat keterserakan. La yulmihi illa al-iqbalu 'ala Allah. Keterserakan ini tidak bisa disatukan, dirapikan kecuali dengan kita menghadap kepada Allah. Ya. Fihi wahsyatun la yuziluha illa al-unsu billah.
Di dalam hati ini terdapat kesunyian yang tidak bisa dihilangkan kecuali dengan bersua bersama Allah. Wa fihi hazanun la yuzhibuhu illa as-surur bi ma'rifatihi wa sidqi muamalatihi. Di dalam hati ini yaitu terdapat kesedihan yang tidak akan bisa dihilangkan kecuali dengan gembira karena mengenal Allah dan berinteraksi dengannya secara benar. Di dalam hati terdapat kegundahan yang tidak bisa ditentramkan kecuali dengan berkumpul dan berlari kepada Allah SWT. Masya Allah. Ya. Dan silakan kita baca diri kita sendiri. Ternyata benar. Semua yang disebutkan ulama ini benar ada. Ada keterserakan. Ya, pikiran kacau balau, tidak keruan, tidak ada angin ribut tiba-tiba mau dan seterusnya. Kemudian apa? Orang sedang rame-ramenya banyak tetapi dia betul-betul merasa kesepian, sunyi, senyap. Saudara muslimin, ini dia. Ya. Ini disebutkan, lalu sebab-sebab hilangnya adalah dengan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min a'zami asbabi daiqis sidri al-i'radu 'ala Allah. Karena dia akan merasakan kesempitan yang luar biasa di tengah-tengah dunia yang luas ini. Ya, makanya sering kita mendengar orang kaya tidak ada kekurangan apa-apanya, ternyata dia mati gantung diri. Auzubillah min dzalik. Ya, ada seorang istri tiba-tiba hilang suaminya. Dicari ke sana kemari, 2-3 hari belum ketemu. Tiba-tiba ada air netes dari atas, yaitu sapu lantai rumahnya. Ya, darah yang busuk. Begitu dilihat di langit-langit rumahnya, suaminya sudah gantung dirinya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Bahkan apa? Ada namanya Christina Onassis. Ya, seorang wanita barat yang sangat kaya raya. Saking kayanya dia bisa membeli pulau. Ya, kalau orang kan beli tanah, paling 2-3 are bangku dia beli. Ya, kalau sudah bisa berhektar-hektaran itu sudah kaya. Tapi ini bukan tanah, pulau, satu pulau khusus untuk dia dan keluarganya. Ternyata dia mati bunuh diri di pulau itu sendiri. Ya, maka saudara muslimin, ya, Allah berikan kita petunjuk. Ini dia obat dari segala penyakit yang ada di muka bumi ini. Pegang erat dan jangan sampai lepas sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudara muslimin, ini dia yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir yang ingin kita sampaikan. Yang keempat, dawamu zikrihi ala kulli hal. Itu apa? Senantiasa mengingat Allah dalam segala keadaan. Fi kulli mautin, di setiap tempat. Ya, di setiap tempat. Bal zikri taksirun ajibun fi sirri sadri. Ya, berzikir ini memiliki apa? Pengaruh yang ajaib di dalam melapangkan dada. Wa na'imul qalbi, dan kenikmatan hati. Walil ghaflati taksirun ajibun fi daiqihi wa habsihi wa adabihi. Sementara lalai dari berzikir memiliki pengaruh yang luar biasa, ajaib, pengaruh yang ajaib di dalam apa? Menyengsarakan hati. Ya. Sehingga kita melihat orang kadang takut di saat orang-orang sedang senang. Ya, dia takut terhadap sesuatu yang ilusi, yang belum tentu. Ya. Saudara muslimin, yang terakhir, obat dari itu apa? Sebab lapangnya dada adalah syaja'ah, berusaha menjadi seorang pemberani. Ya, lawan dari pemberani itu adalah pengecut, ya, penakut. Maka di sini disebutkan sesungguhnya keberanian itu akan bisa melapangkan dada seseorang, akan bisa meluaskan hatinya. Wal jubbanu adyaqun nasi sadran. Sementara sang penakut, orang yang penakut apa? Manusia yang paling sempit dadanya, ya, paling terbatas hatinya. La farhata lahu wala surura. Dia tidak punya kegembiraan, dia tidak punya kenikmatan. Wala lazzata, tidak punya kelezatan.
illa min jinsil hayawan al-bahimah, kecuali seperti kelezatan, kenikmatan yang dirasakan oleh binatang ternak. Adapun kelezatan ruh, lezatnya jiwa, lezatnya rohani, nikmatnya dan keindahannya, fa muharramun ala kulli jubban, ini diharamkan dari setiap seorang yang pengecut atau penakut. Ya, takut menghadirkan badannya untuk ikut dalam perjuangan Islam, dalam perjuangan dakwah. Ya, dia dihantui oleh bayang-bayangan sendiri. Oh, nanti dikirain kita apa? Dikirain kita sok alim. Ya, sejak kapan kamu menjadi orang baik? Bukankah kamu kemarin begini dan begini dan seterusnya? Takut dia. Takut membelanjakan hartanya di jalan Allah untuk keperluan agama Allah. Takut. Saudara muslimin, orang yang seperti ini ya adalah orang yang sempit dadanya. Kenapa? Karena orang yang lapang dadanya itu seorang pemberani. Tidak pernah dia takut. Ya. Begitu ada bisikan, nanti tidak ada bekalmu. Nanti habis, nanti kamu dimusuhi. Apa kata dia? Yang menjaga, yang memberikan kami kekayaan di hari kemarin, dia pula yang akan memberikan kami kekayaan di hari ini. Yang memberikan kita keamanan di hari kemarin, dia pula yang akan memberikan kita keamanan di hari ini, di hari ketika kita sedang ngaji ini, ketika kita sedang mengkaji Al-Quran. Allah. Ya, maka apa? Dikatakan di sini orang yang pengecut, penakut, tidak memiliki kenikmatan, kelezatan kecuali seperti kenikmatan dan kelezatan yang ada pada hewan dan binatang ternak. Maka mudah-mudahan ini bermanfaat saudara muslimin. Jadi ini dia sebab lapangnya dada, dan mudah-mudahan Allah SWT mudahkan bagi kita untuk mengamalkannya dan untuk terus istiqamah dalam mengkaji agama kita, belajar Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.